Saat Teduh. Saat Teduh selesai. Shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Baik. Pasti Wah, baik dong ya. Puji Tuhan. Baik. Nah, kalau kabarnya Kak Ezra gimana nih? Aku baik dong pasti, terus happy kan? Iya. Karena hari ini kita balik lagi untuk bersekutu di ibadah Korem nih. Nah, Miracle sendiri gimana hari ini? Happy banget dong sama kayak Kak Ezra bisa ketemu sama teman-teman semua di Zoom ini. Iya dong. Nah, teman-teman juga pastinya pada happy dong hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami sampai pada saat ini Tuhan. Pada hari ini kami akan melakukan ibadah Korem Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal sampai akhir. Juga Kau berkati Pak Pendeta yang akan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Juga pelayan-pelayan dari gereja dan juga teman-teman yang mengikuti di Zoom Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, pagi ini kita kembali berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas berkatnya pada kita sampai detik ini. Untuk itu, marilah kita menyanyikan Sungai Sukacitamu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seharusnya membawa damai bagi sekeliling kita. Namun, kadangkala kita sering meramaikan konflik atau bahkan membuat konflik. Kita menyakiti hati Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih dan sayang, aku datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Aku meminta ampun atas segala dosa-dosa yang Kau lakukan. Seringkali kami lalai dalam perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati ini untuk berbuat dosa, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku
Yesaya 42 ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita menyanyikan nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penebusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang sebentar lagi akan diwartakan sambil bernyanyi PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Dipersilakan kepada Pendeta Yusak untuk membawakan firman Tuhan kita pada hari ini.
Ya, selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh merasakan kasih karunia-Mu ketika kami boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon cinta kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan terlebih kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami memberi diri, Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami. Sapalah kami pribadi lepas pribadi, seturut dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan firman ini ke dalam kuasa-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Kita bersama-sama boleh bertemu pada saat ini. Lebih baik saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pendeta Yusak Cahya Kristianto seperti yang ada dituliskan di situ. Sampai hari ini saya masih melayani di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Hari ini saya melayani remaja dan ibadah umum. Ya, hari ini kita bersama-sama akan menggumuli tema merajut semangat perdamaian. Ya, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita diambilkan dari Yesaya 58. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Yesaya 58, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memeliharanya. Ya, teman-teman remaja GKI Depok yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengenal gitu ya, dalam kehidupan kita ada ritual keagamaan, ada ritus yang kita jalani. Saudara-saudara, setiap pagi sudah sekolah, minggu pagi masih perlu bangun untuk beribadah. Apakah ini menjadi ritus yang dijalani dalam sukacita ataukah
dalam suasana yang berbeda. Nah, ini menjadi tantangan di dalam pergumulan kehidupan kita. Nah, banyak orang dengan sungguh-sungguh berusaha melakukan ritual keagamaannya itu dengan sebaik-baiknya. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung ketuhanan yang Maha Esa. Agama difasilitasi untuk hidup ada di Indonesia. Sayangnya kemarin saya melihat data kok Depok ini kota paling intoleran. Apakah di sini orang-orang hidup beragamanya masih belum sungguh-sungguh menjadi tindakan yang nyata dalam kehidupan keseharian, sehingga ritus itu berhenti pada ritus dan mementingkan kelompok masing-masing sehingga menjadi intoleran satu dengan yang lain. Nah, itu nanti menjadi PR teman-teman, supaya ke depan itu merajut perdamaian itu sungguh-sungguh dilakukan justru melalui teman-teman remaja ini ya. Masa depan itu milik saudara semua, kami yang tua-tua ini pada saatnya akan lewat gitu. Justru kesediaan mengubah predikat kota intoleran ini ada di tangan saudara-saudara sekalian. Dan saya rasa ini relevan dengan tema kita gitu ya, bahwa banyak orang di dalam kehidupan ini yang antara ritus dengan sikap etis sehari-hari, dengan hidup kesehariannya itu berjarak. Artinya sebenarnya integritas hidup antara kata dan tindakan itu kemudian menjadi sesuatu yang seolah-olah berbeda ranah. Gitu. Kalau lagi hidup beriman, memuji Tuhan, haleluya, Tuhan, Tuhan. Gitu. Begitu keluar dari gereja, kok halelupa gitu ya. Hantu-hantu bergentayangan di mana-mana. Seolah-olah lupa bahwa baru saja melakukan ritus yang menyebut nama Tuhan. Dan justru disitulah kemudian menjadi tantangan bahwa realitas bahwa hidup beriman antara ritual keagamaan dengan sikap hidup sehari-hari yang sinkron ini sudah menjadi masalah sejak zaman Perjanjian Lama. Orang-orang pada masa itu juga terjebak pada keinginan melakukan ritus keagamaan yang sesuai gitu ya dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Mereka sungguh-sungguh melakukan detail apa yang diperintahkan secara agamawi dalam hidup mereka. Dan menariknya saudara-saudara ini sedang membahas soal puasa. Saudara kita yang beragama Islam ini baru berapa hari ini masuk bulan puasa itu ya. Kita sudah sejak Rabu Abu sudah hampir selesai masa puasa kita. Kalau saudara-saudara memperhatikan bahwa di masa Prapaskah ini kita juga didorong untuk mengambil pantangan tertentu, berpuasa dengan cara yang kita tetapkan sendiri. Gitu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah puasa itu sekedar menghindari makanan tertentu, kesenangan tertentu, atau kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, apakah ada hal lain yang perlu dilakukan? Dalam konteks hidup kita sebagai orang Kristen seringkali ketika masa Prapaskah itu selain kita diajak untuk berpantang, kita didorong untuk melakukan yang lebih dari sekedar melakukan ritus keagamaan. Nah, kalau itu yang bersedia kita lakukan, maka itu akan menjadi sesuatu yang berdampak gitu ya dalam hidup keseharian kita. Nah, orang-orang pada masa Yesaya ini mereka ada kontras yang menyedihkan gitu ya. Secara ritus mereka taat, mereka berpuasa dengan sungguh-sungguh, mereka melakukan apa yang diperintahkan secara agamawi. Tetapi ternyata dalam praktek keseharian mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesediaan mengasihi Tuhan itu. Sehingga mereka berteriak, mengapa kami berpuasa engkau tidak mengindahkan juga? Seolah-olah kalau mereka berpuasa, mereka itu akan kemudian didengarkan oleh Tuhan doa-doa mereka. Hidup beriman mereka itu kemudian menjadi baik. Lalu Tuhan menyampaikan kritik yang luar biasa. Berpuasa yang kamu lakukan itu masih dengan
menyiksa buruh-buruhmu, engkau masih tetap mengurusi urusanmu yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan di masa-masa berpuasa itu. Dan itu yang menjadi kritik yang luar biasa, bahwa ada kontras antara ritual keagamaan dengan hidup keseharian yang oleh Yesaya itu didorongkan untuk dijembatani. Bahwa berpuasa, tindakan ritus keagamaan kita, seharusnya juga kemudian akan mengait pada hidup keseharian kita. Mewujud di dalam tindakan keseharian kita. Ketika kita bersedia berpuasa, maka itu akan kemudian berdampak pada hidup keseharian yang dijalani. Saya bersyukur banyak GKI yang kemudian melakukan aksi puasa Paskah itu kemudian ketika saudara berpantang sesuatu nih, misalnya contoh simpel, saudara pantang nonton misalnya, nonton di bioskop gitu ya. Ada yang hobi nonton, kalau seminggu nggak nonton itu rasanya kepalanya pusing misalnya. Aku puasa nonton lah. Kemudian yang didorongkan adalah menyisihkan uang yang biasa dipakai untuk nonton itu untuk dikumpulkan nanti setelah selesai masa Prapaskah, itu menjadi dana yang bisa digunakan untuk aksi sosial kemasyarakatan. Entahkah disumbangkan ke panti asuhan, entahkah dipakai untuk menolong anggota jemaat yang berada di bawah garis kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya didorongkan oleh Yesaya. Bahwa ketika kita melakukan ritus keagamaan, perlu diikuti dengan melakukan tindakan konkret yang menjadi wujud dari kesediaan kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan melakukan puasa itu, kita didorong membuka belenggu kelaliman, melepaskan taliku, memerdekakan orang teraniaya, memecahkan roti bagi yang lapar, memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, memberi pakaian kepada yang telanjang, dan lain sebagainya. Dan saya rasa itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab hidup beriman kita. Dan kalau kita diajak untuk kemudian merajut semangat perdamaian itu, dalam rangka kita kemudian mewujudkan supaya hidup keagamaan kita itu berlanjut kepada tindakan nyata dalam keseharian kita. Dan itu perlu dilatihkan gitu ya, saudara-saudara. Eksklusivitas terhadap kelompok itu akan justru menghambat kesediaan kita berbagi dengan orang yang berbeda dengan kita. Kesediaan membuka diri bahwa kita punya perjalanan yang sama gitu. Masing-masing agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Sayangnya oknumnya itu seringkali membelokkan ajaran-ajaran itu untuk kepentingan pribadi, dan itu seringkali justru berbeda hasilnya dengan yang diharapkan dari hidup keagamaan yang baik. Nah, kita sejak remaja ini diajak untuk mari menghubungkan ini hidup keagamaan kita, kesediaan saudara untuk datang beribadah dengan baik, membaca Alkitab, mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, itu dilanjutkan dengan wujud nyatakan dalam tindakan keseharian. Baik itu di dalam ranah personal maupun di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Merajut perdamaian itu menjadi tindakan konkret gitu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau saudara-saudara apalagi di kota yang dianggap nomor 1 intolerannya di Indonesia ini, tanggung jawab saudara-saudara ini lebih besar lagi gitu ya, untuk membuka diri, merajut suasana perdamaian dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kita bisa bekerja sama melakukan kebaikan gitu. Dan itu dibutuhkan kesediaan kita untuk membuka diri, melanjutkan ritus keagamaan kita itu kepada tindakan etis moral yang mendekatkan kita dengan sesama kita. Dan itu menjadi tanggung jawab yang besar. Saudara-saudara punya tantangan yang lumayan penting untuk dihadapi ke depan, dan itulah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Ketika kita bersedia melakukan itu, ada janji Tuhan yang luar biasa di ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakang. Ketika kita bersedia menyambungkan ritus dengan hidup sosial yang baik, itu ternyata membawa dampak kepada banyak aspek gitu ya. Kepada orang lain kita menjadi seperti fajar yang merekah. Saudara-saudara, setiap pagi pasti berharap hari segera menjadi terang gitu. Coba gelap terus itu kan, wah, ada ketidaknyamanan tertentu. Gitu. Tetapi ketika kita meyakini bahwa fajar yang merekah itu memberi harapan, itu berarti kita diajak untuk melihat bahwa ketika kita mau menyatukan ritus dan etis itu, membuat kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dampak keluarnya. Dampak ke dalamnya adalah lukamu akan pulih dengan segera. Kalau kita pernah punya jejak-jejak luka di dalam kehidupan kita, ketika kita kemudian menyatukan antara hidup beragama kita yang kita ikuti dengan aspek sosial yang baik, itu juga akan memulihkan diri sendiri. Dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Kebenaran di depan kita dan kemuliaan Tuhan akan mengikuti. Muaranya adalah hidup kita ini secara keseluruhan akan memuliakan nama Tuhan. Dan itu berarti saudara-saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat bagi sebanyak mungkin orang. Merajut perdamaian itu menjadi mungkin dilakukan ketika kita bersedia membangun integritas hidup antara hidup ritual keagamaan kita dengan hidup sosial yang kita jalani. PR-nya ada di dalam tangan saudara masing-masing, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Bangunlah relasi dengan orang yang berbeda dengan saudara. Bukalah kemungkinan untuk saudara saling memahami. Bukalah ruang untuk berdiskusi, berdialog. Dan itu yang nantinya akan menjadi berkat di dalam karya pelayanan kita. Sekarang ini gereja-gereja GKI itu menjadi pelopor bagi kegiatan-kegiatan lintas agama yang saling support gitu ya di berbagai tempat gitu. Dan saya berharap di Depok ini dimulai dari teman-teman GKI yang bersedia membuka diri. Dan biarlah kita semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Waktu teduh untuk kita bersama. Bersyukur resapan Tuhan melalui firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pagi ini, dan mari meresponnya dengan nyanyian, Ku hidup bagimu. Kau
Silakan kepada Pak Pendeta untuk membawa doa syafaat kita. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau melalui kitab Yesaya kami diingatkan supaya kami menyatukan apa yang menjadi kesediaan kami mengikuti ritual keagamaan kami dengan tindakan nyata di dalam kehidupan kami pribadi dan juga di dalam relasi sosial kami dengan orang-orang di sekeliling kami dan bahkan di dalam konteks Indonesia ini dan juga kota Depok ini. Kami didorong untuk merajut perdamaian, membawa suasana damai sejahtera dengan melakukan karya nyata bagi masyarakat sekeliling kami, sehingga kami menjadi saluran berkat di dalam kehidupan ini. Kami pada saat ini terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di GKI Depok ini. Kami percaya tangan kasih Tuhan akan terus menolong dan membimbing kami, mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang baik, memulihkan diri dari berbagai hal di dalam kehidupan kami, dan kami rindu supaya ketika kami melakukan bagian kami, menyatukan antara ritus keagamaan kami dengan tindakan sosial kami, luka-luka kami menjadi sembuh karena Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Dan kami rindu GKI Depok terus Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat. Berkatilah para majelis yang memimpin arah perjalanan GKI Depok ini, sehingga kami semua menjadi saluran berkat di dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami secara khusus mendukung para pendeta kami, Pendeta Emeritus Daniel Budiman, dan juga pendeta konsulen kami, Bapak Pendeta M.R. Kurniadi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya melalui pendeta-pendeta kami ini, Engkau terus membawa kami kepada pemahaman yang lebih baik tentang Engkau dan cinta kasih-Mu. Teruslah memberkati pribadi lepas pribadi, jadikan mereka saluran berkat dimanapun Engkau memakai pendeta-pendeta kami ini di dalam melayani. Dan biarlah setiap orang yang menerima pelayanannya sungguh mendapatkan kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan sendiri. Kami terus mendukung bangsa dan negara kami, terutama Indonesia ini ya Tuhan, ketika kami menjadi bangsa yang memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, biarlah kami juga boleh membangun relasi hidup beriman yang baik satu dengan yang lain. Tuhan berkati Presiden dan kabinetnya supaya membawa arah negeri ini semakin baik lagi. Pemerintahan di kota Depok ini kiranya juga Tuhan terus berkati sehingga membawa hal-hal yang baik bagi kami semua, warga yang ada di dalamnya, dan kami boleh bersama-sama membawa kebaikan bagi kota kami ini. Kami terus berdoa untuk orang tua kami yang memberikan dukungan bagi kami. Kami percaya bahwa melalui orang tua kami, Engkau menyalurkan berkat di dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan, Engkau menanamkan nilai-nilai hidup beriman melalui orang tua kami, dan mampukan kami untuk terus menghormati orang tua kami dan membangun relasi yang baik dengan mereka. Kami terus berdoa juga untuk Komisi Remaja dan Tunas Remaja, kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan membimbing setiap kami sehingga kami semakin bertumbuh melalui pelayanan yang ada di Komisi Remaja dan Tunas Remaja ini. Di dalam kebersamaan dengan teman sebaya yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami boleh bersama-sama merasakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami secara khusus terus berdoa untuk studi yang dijalani masing-masing pribadi, tes-tes yang akan dihadapi, ujian akhir ataupun hal-hal lain yang menyekitari studi kami masing-masing. Teruslah Tuhan menolong kami, supaya kami bisa melakukan bagian terbaik kami, berstudi dengan baik, dan pada saatnya naik ke jenjang yang lebih tinggi seturut dengan kasih karunia-Mu. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Pakailah saudara-saudara kami ini ketika di dalam pertambahan umur mereka semakin dewasa di dalam menyikapi kehidupan ini dan semakin menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk kesehatan kami masing-masing.
Kiranya di masa-masa ini kami semua tetap bisa menjaga kesehatan kami. Inilah yang menjadi doa-doa kami. Kesemuanya kami naikkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan, mari kita mengingat persembahan dengan mengingat muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Untuk memberikan persembahan dapat memindai kode QR pada layar dengan memberikan kode angka 010 di akhir nominal. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan NKB 134, Terima Kasih Ya Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami sudah memberikan persembahan-Mu ini. Kiranya persembahan ini bisa menjadi yang terbaik buat-Mu. Juga Tuhan yang memberkati tangan-tangan-Mu yang tangan-tangan ini yang memberikan persembahan ini. Kiranya menjadi berkat, juga menjadikan keperluan yang penting untuk gereja ini dan juga terutama untuk-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati karya-karya semua ini yang memberikan persembahan-Mu ini agar menjadi berkat dan menjadi berguna buat gereja ini dan juga terutama untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Teman-teman, marilah kita menutup ibadah pada hari ini dengan bernyanyi Damai di Dunia. Allah Bapa kita
Doa penutup oleh Pak Pendeta. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sudah memberkati kami di dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi benih yang boleh jatuh di tanah yang subur, bersemai dan pada saatnya menghasilkan buah yang membawa kami pada kesediaan untuk menyatukan hidup keagamaan kami dengan hidup sosial kami, menjadikan ritus dan hidup etis kami menyatu sehingga kami memiliki integritas hidup yang baik di dalam keseharian kami. Kami terus memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya melalui kesemuanya itu, kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mampukan kami melakukan melalui hal-hal yang kecil, yang dekat dengan kami, sampai meluas kepada hal-hal yang besar, yang membawa dampak bagi masyarakat sekeliling kami, kota kami, bangsa kami, dan bahkan dunia ini. Kami membutuhkan berkat-Mu untuk melakukan peran kami ini. Bapak, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang mencipta dan memelihara kehidupan ini, anugerah, keselamatan, dan pemulihan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Aku persilakan kepada teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Nah teman-teman jangan pada live dulu, karena seperti biasa kita akan ada beberapa pengumuman. Nah pengumuman yang pertama itu akan ada ibadah selanjutnya tanggal 17 April 2022, yaitu minggu depan. Ibadah gabungan Komisi Remaja dan Tunas Remaja jam 8.30. Nah selanjutnya nih kita akan ada dokumentasi foto bersama. Jadi teman-teman yang belum on cam nih, boleh yuk on cam karena kita mau dokumentasi. Masih ada beberapa nih teman-teman yang belum on cam. Ayo dong, on cam semuanya dong. Yuk teman-teman, kita mau dokumentasi. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Nande. Udah.